Jadi saat ini kita akan masuk pada materi yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena itu mencakup pemikiran dari seseorang. Kemudian norma adalah aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan juga sentosa. Selanjutnya, materi pengaruh dan nilai konstitusi. Yang pertama, pengaruh konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara. Sebab tanpa konstitusi, negara tidak mungkin akan terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok yang mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Selanjutnya, nilai konstitusi. Menurut Carl Lowenstein, di dalam bukunya yang berjudul Reflection on the Value of Constitutions, ia membedakan 3 macam nilai konstitusi atau the values of the Constitution, yaitu yang pertama normative value atau nilai normatif, yang kedua nominal value atau nilai nominal, yang ketiga semantical value atau nilai semantik. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjadi suatu kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan juga sistematis dalam 4 kali perubahan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah sebuah kesuksesan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, kemudian rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang secara norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang di sini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, akan melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi yang ada. Konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Kita sebagai warga negara harus mengetahui apa pengertian dan arti penting dari konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dapat diartikan sebagai peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat secara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Arti penting dari konstitusi. Arti pentingnya suatu konstitusi dalam suatu negara diantaranya yaitu yang pertama, dengan adanya undang-undang dasar, penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai kekuatan negara. Kedua, sebagai dasar hukum, dan yang ketiga sebagai hukuman. Yang ketiga itu adalah hakikat dan tujuan konstitusi. Kita juga
konstitusi pada hakikatnya harus dianggap sebagai suatu bentuk kontrak sosial untuk melandasi serta perjuangan suatu umat. Konstitusi merupakan suatu kontrak antara pemerintah dan siapapun yang diperintahnya. Dalam konstitusi ini, ikatan kekuasaan pusat bersumber dan bersumber atas persetujuan rakyatnya. Bagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, ternyata konstitusi juga memiliki tujuan. Adapun tujuan dari konstitusi adalah yang pertama, untuk membatasi kekuasaan para penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, untuk melindungi hak asasi manusia, artinya setiap penguasa berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Dan yang ketiga, sebagai pedoman penyelenggara negara, artinya di sini adalah suatu negara tidak akan bisa berdiri dengan kokoh tanpa adanya konstitusi. Oleh karena itulah ada sebutan supremasi konstitusi, yang artinya konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara ini dapat dipandang dalam dua aspek. Yang pertama, aspek hukum, dan yang kedua, aspek moral. Yang pertama, aspek hukum. Yang dimaksud dengan aspek hukum adalah konstitusi itu dibuat oleh badan pembuat undang-undang itu sendiri, yaitu perwakilan rakyat. Yang kedua, konstitusi itu dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat. Dan yang ketiga, secara sempit, proses pembuatan konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya. Kemudian yang dimaksud dengan aspek moral adalah konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan moral. Moral dalam hal ini berkedudukan sebagai landasan fundamental konstitusi tersebut. Yang kedua, konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Next, kita akan mempelajari tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI atau yang biasa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang pertama yang dilakukan pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno sendiri menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, anggota dari BPUPKI tersebut membentuk Panitia 9 yang dimana terdiri dari 9 orang yang tugas mereka adalah merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah melalui perbincangan yang cukup panjang, akhirnya anak kalimat yang menyatakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya, naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau PNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu amandemen adalah sebuah perubahan, tapi bukan dalam pengertian pergantian. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 diubah? Yang pertama, karena lemahnya checks and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan. Yang kedua, eksekutif heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif. Yang ketiga, pengaturan yang terlampau fleksibel. Dan yang keempat, terbatasnya pengaturan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Selanjutnya, apa itu pengertian negara hukum dan penegakannya atau rule of law di Indonesia? Dalam pengertian secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan secara umum yang terorganisasi, misalnya negara secara hakiki. Rule of law lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Agar pelaksanaan rule of law berjalan dengan yang diharapkan,
Maka yang pertama, keberhasilan harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil serta memihak pada keadilan. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang keempat Badan Peradilan yang dimana terdapat 3 bagian, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Tinggi dan Negeri. Materi yang keenam, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Perlu kita ketahui hak dan kewajiban secara umum. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Yang perlu kita bahas di sini ada konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Menurut Mill tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi 2 hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk manipulasi hak orang lain demi kepentingan sendiri. Hak kebebasan menurut Mill secara ontologis, substansial bukanlah perbuatan bebas atas kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Sejak perjuangan yang bersifat kedarahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibat tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan, akan tetapi kita dituntut untuk menaikkan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Pembahasan yang kedua yaitu perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia untuk mencapai keseimbangan antar hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk mengubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Yang berikutnya 3 sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sumber historis awal perkembangannya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu peristiwa pertama Magna Carta pada tahun 1215 dan yang kedua Revolusi Amerika pada tahun 1276 dan yang ketiga Revolusi Prancis pada tahun 1789. Kemudian berikutnya sumber sosiologis.
Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah semakin drastis dan fantastis. Yang berikutnya ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Berikutnya 4, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar, ihwal, pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung dengan sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan berkembang. Nah, jadi strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, menerima semacam selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian. Selanjutnya 5, mendeskripsikan esensi, urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar, ihwal, kewajiban dan negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi pertama agama, kedua pendidikan dan kebudayaan, ketiga perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Sekian dan terima kasih.